wonder what's beside it. Kembali lagi bersama saya di channel Agesta Pratama. Ya, di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaannya drone multicopter dengan drone fixed wings yang cukup jarang dimunculkan ke publik. Bukan seperti itu juga sih. Dari komposisi penggunaan yang lebih sering di komersialkan itu lebih ke drone multicopter. Nah, di sini saya akan menjelaskan perbedaan dari drone multicopter dan juga drone fixed wing. Nah, sebelum masuk ke inti apa yang ingin dijelaskan, perkenalkan, nama saya Agesta Prajutama. Saya berasal dari Kalimantan Barat. Di sini saya sedang mengambil mata kuliah drone, dan di sini saya ingin menjelaskan apa yang tadi saya sebutkan di awal. Nah, di sini teman-teman dapat lihat drone multicopter atau lebih dikenalnya quadcopter terbagi atas dua. Yang saya ketahui yaitu hexacopter dan octocopter. Nah, ada satu lagi jenis multicopter yaitu quadcopter yang memiliki 4 buah rotor. Untuk tipe octocopter ini biasanya digunakan untuk kebutuhan pekerjaan sinematografi. Ini biasa digunakan untuk fotografer yang suka berwisata ke tempat-tempat yang tergolong bagus dan keren untuk dipromosikan atau diperkenalkan kepada orang agar orang lebih tahu lagi. Nah, dan satu lagi itu tipe hexacopter, ini biasanya digunakan untuk pekerjaan industri. Dalam hal ini biasa digunakan contohnya di perkebunan untuk pemetaan dan lain sebagainya. Dan sini teman-teman dapat lihat contoh dari multicopter. Ini adalah fotonya. Kemudian contoh dari multicopter yang sejauh ini saya ketahui ada 3. Ada jenis U49WF PVV PFV kamera drone. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian ada DJI Inspiris 2 yang biasa digunakan untuk fotografer udara yang sudah profesional ataupun videografer. Ini nggak diharuskan untuk fotografer ataupun videografer, tapi tergantung kondisi dari kocek dari video atau fotografer tersebut. Jadi tidak diharuskan profesional ataupun tidak. Tapi di sini kan tuntutan kocek yang perlu dirokok untuk mendapatkan DJI Inspiris 2 nih cukup besar. Jadi ya mau tak mau pembeli ataupun videografer ataupun fotografer yang ingin menggunakannya harus bisa untuk mengendalikannya. Ya, gimana juga kalau barang yang bukan cukup sih, yang mahal, kenapa-napa kan ya. Jadi situ pertimbangannya. Kemudian ada Unix H520 yang biasa digunakan di industri. Ini ya di awal ada saya sebutkan, dan di sini contohnya S90. Ini fotonya. Di sini dia memiliki spesifikasi kamera 20 megapiksel, high resolution pilot kamera dengan fitur kamera gimbal atau teknologi gimbal stabilizer sensor. Kemudian dia di sini mampu menangkap gambar 20 megapiksel dan video
berukuran 4K 60 fps. Kemudian drone ini dapat terbang hingga 25 menit. Lalu ada drone Freefly Alta 8. Ini biasa digunakan untuk fotografer atau videografer udara yang sudah termasuk kelas atas. Dari pengetahuan saya ini mungkin ya digunakan di industri perfilman, karena saya pernah lihat aja behind the scenes aja ada terlintas drone sejenis ini. Nah, kemudian drone fixed wings. Ini merupakan tipe drone yang rupanya hampir mirip dengan pesawat terbang gunung ataupun yang sekarang pesawat terbang penumpang yang sekarang sedang yang biasa digunakan di penerbangan manapun. Drone sayap ini memiliki sayap yang mana strukturnya itu kaku, nanti bisa menghasilkan daya angkat pada bagian bawah sayap terbangnya. Dikarenakan kecepatan pada udara maju yang berasal dari baling-baling yang memang dikendalikan oleh mesin internal atau bisa juga oleh motor listrik, mungkin ini bisa dilihat. Drone fixed wings memang seperti jarang dipergunakan, dan saya pernah melihat drone fixed wing dia ini kan drone tanpa awak, dikembangkan di teknologi militer sebagai pesawat tanpa awak untuk tujuan intelijen. Nah, kelebihan drone fixed wing dia dapat pergi ke suatu tempat yang jauh lebih daripada drone multicopter, karena drone multicopter dikhususkan untuk beberapa tempat tertentu yang jangkauannya terbatas, karena dia drone multicopter lebih ingin mendapatkan hasil rekaman yang menangkap sesuatu yang beresolusi tinggi dan berkualitas bagus, karena di situ dia energi yang digunakan dalam baterai drone multicopter tergolong terbatas, tergantung pemakaian lagi ya. Karena ada beberapa drone multicopter dengan harga yang semakin tinggi dia bisa terbang semakin lama juga. Tetapi di sini yang saya tekankan perbedaannya dengan drone fixed wings. Di sini drone ini dapat terbang lebih lama dan juga jangkauannya lebih jauh. Oleh karena itu yang saya ketahui, drone fixed wing yang dikembangkan untuk dunia militer, untuk intelijen, itu lebih dipergunakan untuk penggunaan jarak jauh. Ya, seperti itulah. Nah, sekian dari apa yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya teman-teman dapat mengkoreksinya, dan apabila ada silap kata mohon maaf. Nah, oh ya, ada beberapa kata yang tadi saya ketinggalan belum saya jelaskan, yaitu tipe drone fixed wing pada umumnya memiliki durasi terbang yang lebih lama. Ini tadi saya maksud dibandingkan drone multirotor, karena kan power yang ada digunakan tuh memiliki fungsi itu sendiri. Drone multirotor dapat mengangkat beban lebih berat dibandingkan drone fixed wing. Inilah salah satu perbedaannya.
Karena jumlah motor pada drone multirotor lebih banyak, oleh karena itu power yang digunakan harus lebih besar juga. Maka dari itu, waktu yang dipergunakan untuk multicopter terbang ataupun fixed wing berbeda. Di sini multicopter bisa terbang tidak lebih lama dari fixed wing. Kemudian keuntungannya, bukan seperti keuntungan sih, kelebihan dari drone fixed wing, drone ini dapat digunakan untuk menjangkau daerah yang kecil, daerah yang lebih kecil dan susah untuk dimasuki oleh drone multicopter. Oke, sekian. Terima kasih.